saya sebetulnya sudah lama tidak meneliti mengenai konflik Ambon. Terakhir riset disertasi saya tahun 2011 dan dipublikasikan tahun 2015 tentang intergroup contact avoidance, yaitu tentang fenomena social distancing, penjaraan sosial, fenomena menghindari kontak antar komunitas Islam dan Kristen di Ambon dan di Yogyakarta. Kemudian saya datang lagi pada tahun 2018, tetapi tidak meneliti mengenai konflik, tetapi mengenai jejak-jejak perdagangan, komunitas perdagangan pala cengkeh antara Seram Timur dan Papua, Fakfa, Kaimana, dan Seram Timur. Terakhir saya tahun 2018 datang ke Pulau Geser dan sekitarnya selama 1 bulan dan melakukan observasi dan wawancara di sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena saya telah lama sekali tidak bersentuhan dengan Maluku, saya membuka kembali bagian dari disertasi saya tentang latar belakang atau tentang konteks historis atau konteks sejarah hubungan antar kelompok, terutama Muslim dan Nasrani di Ambon, di Maluku Tengah dan di Maluku Utara. Sumber yang saya gunakan adalah lebih banyak dari sumber-sumber Eropa, diantaranya adalah buku atau artikel dari Christian Fraser dan Gerrit Knapp yang ditulis dalam bahasa Belanda, kemudian beberapa disertasi tentang Maluku seperti Bapak almarhum Muridan Wijoyo, kemudian juga Abdurrahman Suryo Miharjo, ada juga karangan dari Bapak Richard Sobel dan lain-lain. Pertama saya akan berbicara mengenai masalah bagaimana Maluku sebelum masa kolonial. Jadi mungkin agak singkat saja. Pada masa lalu misalnya catatan dari Leonard Andaya, banyak para kartografer atau para penjelajah dari barat mengatakan bahwa Maluku adalah sebagai sebuah terra incognita sampai abad ke-16 ya, sampai awal tahun 1500-an sebagai daerah yang belum pernah dijelajah ya. Kalau kita melihat Maluku sebelum kedatangan kolonial, ya kita mengenal adanya konsepsi Maluku Kiraha. Maluku Kiraha secara rafiah adalah 4 gunung yang berdiri tegak di Maluku. Ya, saya kira itu sebuah metafor untuk melukiskan tentang, menggambarkan tentang 4 kerajaan di sana, Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Kemudian ya, sebagaimana kita ketahui, Halmahera misalnya dan pantai barat Papua berada di dalam pengaruh Tidore, kemudian Ambon dan Maluku Tengah itu semenanjung Wamual ke bawah sampai Banda di bawah Ternate sphere of influence. Nah, pada masa itu saya kira struktur sosial, struktur pemerintahan yang paling dulu namanya apa saya lupa ya, yang sekarang itu disebut sebagai sebuah negeri, the main political unit on the island, yang memiliki tingkat otonomi yang dipimpin oleh yang institusi yang sekarang disebut sebagai raja. Kalau sekarang namanya negeri, kemudian dipimpin oleh raja, dibantu oleh Saniri, kepala soa dan perangkatnya. Kemudian buku kulit juga tahun 1962 mengatakan bahwa nenek moyang atau leluhur etnik-etnik di daerah Maluku dan sekitarnya berasal dari menurut catatan para antropolog berasal dari etnis Himali dan Aluni. Kemudian etnis Himali mereka membentuk sebuah asosiasi negeri, asosiasi kayak seperti kampung yang disebut sebagai Uli Lima, dan etnik-etnik Aluni kemudian membentuk asosiasi kampung yang 9 kampung yang disebut sebagai Uli Siwa. Nah, pada perkembangannya daerah Uli Lima ini yang menjadi daerah pengaruh dari kerajaan Ternate dan Uli Siwa menjadi pengaruh kerajaan Tidore. Dan misalnya kalau kita melihat semenanjung Lehitu di Pulau Ambon terbagi atas, di Lehitu Utara adalah daerah Uli Lima dan Lehitu di selatan adalah daerah Uli Siwa. Sedangkan di Lehitu Timur adalah bagian dari Uli Siwa. Nah, kemudian pada masa Portugis, ya ketika Francisco Serrao datang pada tahun 1512, kemudian diterima oleh Sultan Bayanullah di Ternate, kemudian Portugis menjadi salah satu political aliansi politik, dan mereka memiliki exclusive trading right, eksklusif hak untuk melakukan perdagangan di Ternate.
Kemudian Portugis juga membantu Sultan Ternate untuk memperluas pengaruh politiknya sampai ke Filipina Selatan, sampai ke Sarangani, kemudian Northern Sulawesi, sampai ke daerah Minahasa, kemudian Sangihe Talau dan Central Molucas. Tapi kemudian terjadi konflik, berbagai macam konflik terjadi sesudah tahun 1521, misalnya pada waktu itu Sultan Ternate, Sultan Tabarigi dibuang ke Goa, kemudian Sultan Hairun terbunuh, akhirnya terjadilah perang dan Portugis, itu ada perang yang besar dan Portugis dipaksa untuk meninggalkan Ternate dan pindah ke Ambon tahun 1575. Nah kemudian saya akan kemudian fenomena yang sama juga terjadi di tanah itu ketika Portugis membuat benteng di itu, kemudian jadi konflik tahun 1524, kemudian Portugis dipaksa untuk memindahkan dari Semenanjung Lehitu Utara ke Semenanjung Lehitu Selatan. Nah pada waktu itu misalnya Portugis juga menyebarkan agama Katolik di daerah Lehitu bagian selatan menurut catatan para peneliti seperti Kenap dan lain-lain. Kemudian konflik yang berkembang dari konflik antar negeri atau antar kampung ya, antara Uli Siwa dan Uli Lima, kemudian bertransformasi menjadi konflik antar agama. Ada isu agama di dalamnya. Ini adalah terjadi antara tahun 15 setelah 1524. Dan akhirnya itu dibantu oleh Ternate, dibantu oleh Makassar, dibantu oleh tentara dari Jawa, dari Ratu Kalinyamat di Rembang, kemudian dan pasukan-pasukan Belanda menyerang benteng Portugis, sehingga Portugis menyerahkan bentengnya di kota Ambon pada Belanda. Nah, kemudian ketika Belanda berkuasa pada masa VOC, perang juga terjadi ketika VOC memaksakan monopoli rempah-rempah. VOC memaksakan kepada penguasa-penguasa orang kaya dan para gubernur Ternate di Ruamual, di Luhu, kemudian orang kaya di Banda dan lain-lain. Akhirnya terjadilah perang. Kita bisa melihat misalnya perang di tanah itu tahun 1536 sampai tahun 1636 sampai 1644 ya. Kemudian juga kita mengetahui pembantaian di Banda yang sering terlupakan, di mana VOC di bawah pimpinan Jan Pietersen Koen membantai sekitar 3.000 orang penduduk Pulau Banda, atau catatan lain mengatakan sampai 6.000 orang, dan sampai sekarang dan sekitar 150 orang perempuan dan anak-anak dan lain-lain kemudian bisa menyelamatkan diri ke Banda Eli. Dan saya kira setelah itu kemudian Ambon dan seluruh Maluku Tengah di bawah pengaruh VOC. Mereka VOC memiliki ekspedisi kelahiran Hongi dan juga penduduk diwajibkan untuk menanam cengkeh di Pulau Ambon dan mendayung dalam kelahiran Hongi. Nah, saya kira kemudian situasi yang demikian bertahan sampai dengan Dutch Colonial State sampai abad 1800. Kemudian ketika Belanda pertama adalah pada masa British Interregnum, kewajiban kerja paksa dan monopoli produksi cengkeh serta kewajiban untuk mendayung dalam Hongi kemudian dihentikan oleh residen di Ambon. Kemudian Belanda berusaha untuk mengembalikan kontrol lagi pada tahun 1817 dan mengenalkan kembali konsep kerja paksa sehingga terjadi pemberontakan Patimura dan di Leas Island. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa monopoli cengkeh, monopoli rempah-rempah berakhir di Maluku pada tahun 1864. Dan sejak saat itu para raja-raja yang dulu diwajibkan untuk memobilisasi tenaga kerja kemudian berfungsi menjadi pengumpul pajak dan mengarrange kerja paksa dan menjaga ketertiban umum. Nah, saya kira kemudian ketegangan-ketegangan dan konflik Latin terjadi pada masa Belanda pada pertengahan abad ke-19. Pada waktu itu Belanda mengklasifikasikan orang Maluku menjadi dua, yaitu burger atau citizens dan villagers atau inlander. Burger adalah orang asli yang menerima status sebagai warga negara dan bebas dari kerja paksa. Mereka dapat orang inlander dapat menjadi burger ketika mereka memperoleh pekerjaan profesional seperti pegawai negeri,
tentara atau menjadi tukang atau pembuat perahu. Dan saya kira pada catatan Profesor Leerisa, kemudian arsip-arsip Belanda mengatakan bahwa pada sampai pertengahan abad ke-19 lebih banyak burger itu dari komunitas Kristiani daripada komunitas Muslim. Kemudian karena apa? Karena Belanda lebih menyukai, lebih cenderung kepada kelompok-kelompok Nasrani di Ambon karena mereka tidak percaya kepada orang-orang Muslim Ambon. Dan sebaliknya orang-orang Muslim Ambon segan untuk bekerja pada pemerintah kolonial karena adanya ketakutan untuk religious conversion. Kemudian juga catatan dari Sidel dan lain-lain yang mengatakan bahwa pada tahun 1930 bahwa sekitar 16% orang Ambon Nasrani hidup di luar Maluku. Mereka bekerja sebagai pegawai birokrasi Belanda dan di Royal Dutch Army. Kondisi itu kemudian berlangsung pada masa nasionalis, pada masa gerakan nasional 1920 sampai 1942, dan saya akan langsung pada periode Indonesia Merdeka. Bapak Ibu sekalian, ketika Indonesia Merdeka tahun 1945, di Ambon, masyarakat Ambon menurut Richard Sovell itu terbagi secara politik dan secara garis agama. Kelompok-kelompok atau masyarakat yang diuntungkan dari kolonialisasi, baik Muslim maupun Kristen, seperti raja-raja, kemudian pegawai pemerintah dan tentara-tentara yang mendukung Belanda, pada umumnya menolak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tetapi sebaliknya bagi mereka yang tidak mendapat keuntungan dari pemerintahan kolonial Belanda, terutama adalah para inlander yang beragama Islam, mereka dalam tanda kutip lebih mendukung proklamasi itu menurut Richard Sovell. Kemudian juga Bertrand dan Ricklefs itu menuliskan bahwa kebanyakan orang Ambon yang beragama Nasrani menolak Indonesian State pada masa awal kemerdekaan karena ya tidak semua ya, sebagian ya. Mereka percaya, mereka meyakini bahwa orang Jawa yang Muslim itu yang dianggap sebagai inferior di Ambon pada masa kolonial akan mendominasi bangsa baru dan mengambil kekhususan mereka di pemerintahan. Dan bagi orang-orang Muslim Ambon ini, sebaliknya bagi para Muslim Ambon ini, mereka melihat kemerdekaan sebagai sebuah jalan untuk emansipasi di kepulauan. Itu adalah pandangan para peneliti Barat ya, terutama para historian Barat yang melihat Ambon pada masa kolonial. Kemudian kita mengetahui bahwa ketika pengakuan kedaulatan, maka Maluku berada di bagian dari Indonesia bagian timur, negara Indonesia Timur. Ketika negara RIS itu dibubarkan dan termasuk negara Indonesia Timur, maka para bekas pasukan Genil yang bertugas di Ambon menolak untuk dibubarkan dan mereka mendukung Republik Maluku Selatan yang diproklamasikan oleh yang kemudian presidennya adalah Christian Robert Stephen Somokil dengan Perdana Menteri Andre Rizal, yang kita ingat misalnya Johannes Manusama menjadi presiden yang ketiga dan presiden yang kedua adalah saya lupa namanya. Kemudian beberapa hal yang penting pada masa 1950-an adalah ketika pasukan Genil kemudian digambarkan menyerang beberapa negeri-negeri Islam, sehingga ingatan terhadap penyerangan itu tidak pernah dilupakan oleh negeri-negeri Islam di Pulau Seram. Sehingga hal ini kemudian berkembang menjadi sebuah konstruksi diskursus yang dominan di Maluku bahwa mereka timbulnya suspicious, kecurigaan terhadap Ambon, orang-orang etnis Ambon yang beragama Nasrani yang dianggap dalam pandangan mereka sebagai pendukung NDPS. Jadi ada sebuah diskursus. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian di dalam pemilu 55 kita mengetahui bahwa Partai Kristen Indonesia atau Parkindo memperoleh suara 49,36% di Kota Ambon, mengalahkan Masyumi dan PNI yang masing-masing memiliki suara 24 dan 7,89%. Dan ini adalah menggambarkan konstelasi politik Ambon yang mayoritas didominasi oleh kelompok Nasrani. Kemudian pada masa Orde Baru, ya saya kira kita semua tahu selama periode Orde Baru, Golkar mendominasi Ambon sebagaimana daerah lain di Indonesia. Kemudian semua hampir gubernur adalah diangkat berasal dari militer dan dari Jawa.
Hanya kemudian pada tahun akhir 1990 ketika IJMI didirikan, kemudian Presiden Soeharto mengangkat Muhammad Aqib Latukonsina, ketua IJMI cabang Maluku, menjadi gubernur. Dan dia adalah orang Muslim pertama yang menjadi gubernur di Maluku dan orang Ambon pertama yang menjadi gubernur setelah 24 tahun. Dan sebelum-sebelumnya selalu saja orang Jawa. Bapak Ibu sekalian, setelah konflik berakhir, ketika saya di Ambon, langsung saja saya akan meninggalkan konflik. Konflik itu berlangsung dari tahun 1999 sampai 2004. Diperkirakan 4.840 meninggal di seluruh Maluku, termasuk 1.907 meninggal di Ambon. Kemudian konflik berakhir dengan perjanjian Malino. Bapak Ibu sekalian, saya tidak bermaksud untuk menceritakan cerita-cerita kembali. Saya sebetulnya ingin hanya mendongeng mengenai bagaimana runtutan kronologi konflik di Ambon yang dari dulu memang diwarnai dari sejak masa sebelum Portugis, kemudian pada masa Portugis, pada masa Belanda, pada pasca kemerdekaan, kemudian sampai reformasi adalah puncak konflik antar kelompok. Nah, pada waktu saya datang ke Ambon tahun 2011, saya melihat proses-proses rekonsiliasi sedang berjalan dan sudah berjalan, di mana kedua kelompok sudah menyadari bahwa konflik hanya menghasilkan kekerasan dan kerugian kedua belah pihak. Kemudian ketika di sana saya menyaksikan kekerasan muncul pada tahun 2011. Saya menyaksikan kembali hidup di tengah-tengah konflik selama 2 minggu pada waktu penelitian disertasi. Kemudian saya melihat hanya sedikit kelompok-kelompok Muslim dan Nasrani yang mendukung, sehingga konflik kekerasan tidak bereskalasi, tidak meningkat. Kemudian kedua kelompok hidup dalam residential segregation, kedua kelompok hidup terpisah. Kemudian mereka menyadari bahwa mungkin perpisahan dalam pemukiman itu jalan yang terbaik untuk menyembuhkan luka. Kemudian kedua kelompok juga beraliansi bersama di dalam pemilihan, sehingga seperti terjadi kesepakatan misalnya dalam politik, kalau gubernurnya adalah Muslim maka wakil gubernurnya adalah Nasrani, atau sebaliknya jika gubernurnya Nasrani wakil gubernurnya adalah Muslim. Demikian juga dalam pemilihan Kota Ambon. Kemudian rekonsiliasi juga terjadi di tingkat akar rumput dengan banyaknya cross-cultural communities seperti Kopi Badati, komunitas fotografi, kelompok-kelompok musik, dan lain-lain yang didominasi oleh para mahasiswa, dan mereka berusaha untuk menyembuhkan trauma kekerasan, collective memory of violence yang masih ada pada waktu itu. Dan dari 2011 saya tidak mengamati konflik lagi, dan mudah-mudahan saya ingin belajar juga dari Ibu Jessica dan Alexandri dan Bapak mungkin Rudira Rabiat untuk menceritakan bagaimana Ambon dan masa kini. Terima kasih.